Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan mengkaji kitab Kupas Tuntas memahami kalimat syahadat menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullahu ta'ala. Dan insyaallah ini adalah pertemuan terakhir kita dalam apa? Membahas kitab ini. Karena insyaallah setelah ini kita akan melanjutkan kembali kajian dengan tema ataupun kitab yang lainnya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan yang ke-10 ya. Pembahasan yang ke-10 dari pembatal-pembatal apa? Keislaman. Yang terakhir halaman 323. Yang sepatutnya kita sebut sebagai renungan. Setelah pembahasan nomor 10 termasuk di antara pembatal keislaman, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, termasuk di antara pembatal keislaman. Namun dari semua ini, ambil nomor 1 sampai 10 yang konsekuensinya batal Islam, berarti apa? Ia telah kafir. Ia telah kafir. Nah, meskipun demikian, kita harus benar-benar memahami dan menyadari, menyatakan seorang muslim keluar dari Islam, kafir, ini perkara yang berat, bukan perkara yang ringan. Meskipun kita telah membahas masing-masing pembatal keislaman, tapi ini kita pahami secara apa? Global. Secara perbuatan. Barang siapa yang jatuh pada perbuatan, satu perbuatan dari 10 perbuatan yang telah kita terangkan, maka ia telah kafir. Ini hukum secara umum, hukum secara global. Tapi kalau sudah menunjuk person tertentu, kalau sudah memvonis person tertentu, maka ini bukan perkara yang ringan. Ini bukan perkara yang sepele, karena ancamannya jelas. Ya, Nabi SAW bersabda, ayyumam ri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Yang artinya barang siapa atau siapapun orangnya yang mengatakan kepada saudaranya, saudara yang dimaksud adalah saudara seakidah, saudara seiman, sama-sama muslim, mengatakan kepada saudaranya muslim, wahai kafir,
maka pasti akan kembali kepada salah satu di antara keduanya. Jika memang benar yang ia voniskan tepat, si fulan yang dituduh sebagai kafir memang benar-benar kafir, maka ya sudah, Anda telah memvonis dengan tepat. Namun apabila tuduhan itu tidak tepat, orang yang dituduh kafir tadi ternyata masih muslim di sisi Allah, maka kekafiran itu akan kembali kepada pemvonisnya yang nuduh. Dialah yang apa? Kafir. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masalah takfir, masalah pengkafiran ini bukan masalah yang sepele. Namun bukan berarti kita tidak mengkafirkan, tidak menganggap berat masalah kekufuran. Kita bahas ini agar kita waspada, jangan sampai kita terjerumus di dalamnya. Jangan sampai kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ingatkan umat Islam agar jangan sampai terjerumus di dalamnya. Orang keluar dari Islam apabila memang benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya dan terhilangkan pencegah-pencegahnya, maka dia kafir. Maka kita pertengahan. Jangan terlalu gegabah, tapi juga jangan terlalu lemah. Jangan terlalu tidak memiliki perhatian tentang masalah ini. Katakan orang yang melakukan demikian kafir. Orang yang menyembah selain Allah kafir. Berdoa kepada selain Allah musyrik. Ini secara umum tetap kita sampaikan. Namun kalau sudah terkait dengan person tertentu, barulah kita ada syarat-syaratnya, ditegakkan hujjah, disampaikan dalilnya. Nah ini, jadi masalah ini masalah yang berat, sehingga beliau Al-Ustadz Yazid hafidhahullah ta'ala benar-benar memperhatikan masalah ini. Selanjutnya di halaman 324, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa man da'a rajulan bil kufri aw qala aduwallah wa laysa kadzalik illa har alaihi. Barang siapa yang menuduh kafir seseorang atau ia mengatakan musuh Allah, artinya kamu itu musuh Allah, sedangkan orang tersebut tidak demikian, maka tuduhan tersebut berbalik kepada dirinya sendiri yang mengucapkannya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yarmi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Barang siapa atau janganlah seorang menuduh seorang yang lainnya dengan kefasikan, dan jangan pula menuduh dengan kekufuran. Jika tidak, maka akan kembali kepadanya jika yang dituduh kawannya tidak seperti apa yang dituduhkan. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi peringatan bagi kita. Waspada. Jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan person tertentu. Akan tetapi menjelaskan hukum sebagaimana kita membawakan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah dakwah, mengingatkan, memberikan nasihat. Yang mana Allah katakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita sampaikan, wahai saudaraku, sesungguhnya berdoa kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, dan orang yang berbuat syirik maka Allah tidak akan ampuni dosanya. Lalu dia bertaubat kepada Allah, istighfar, Allah menerima taubatnya. Dan apa yang kita sampaikan itu sebagai pengingat baginya. Namun kalau kita tidak menyampaikan, kita biarkan, maka ini adalah salah satu hal yang
tercela di dalam Islam. Di mana letak sabda Nabi SAW, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Di mana letak surat Al-Asr yang selama ini kita hafal, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Mana nasihat menasihati dengan kebenaran di sini kita amalkan. Kalau kita tidak menyampaikan, tidak mengingatkan ketika ada orang yang jatuh pada kekufuran dan kesyirikan. Jadi ketika kita menyampaikan saudaraku, Rasulullah bersabda demikian, maka dia syirik, maka dia kafir. Ini bukan untuk memvonis Anda, mengingatkan Anda. Kalau Anda ingat dan Anda mau mengambil pelajaran, taubat, alhamdulillah. Jika tidak, maka itu urusan diri Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pertengahan, mengingatkan, menasihati, sampaikan ayat dan hadisnya. Namun untuk masalah vonis, ya ini kita harus hati-hati. Nah, kemudian beliau mengingatkan, pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Jadi bermodal hadis, dipahami, lalu disampaikan, langsung divonis. Orang yang berbuat syirik kepada Allah, orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia jatuh pada perbuatan syirik. Nah, kamu berdoa kepada selain Allah, berarti kamu musyrik. Ini apa? Vonis. Ya, bahwasanya orang-orang yang menolak syariat Rasulullah SAW, orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah, Rasul-Rasulnya sebagai bahan ejekan, apa hukumnya? Kafir enggak? Kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Enggak perlu kalian minta maaf karena sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Langsung diterapkan, kamu habis ngejek Allah dan Rasulnya, kamu jadikan ayat Allah sebagai bahan candaan, kamu sekarang kafir. Nah, itu vonis. Dan ini bukan yang diajarkan oleh penulis. Ini bukan yang diajarkan oleh Al-Ustadz Yazid Hafidhahullah Ta'ala. Ya, jadi ini bersifat umum. Silakan kalau mau kita sampaikan, akhi, saudaraku, hati-hati, ada ayat seperti ini. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menganggap kafir orang yang menjadikan agama Allah sebagai bahan candaan. Ini ayatnya, baca. Nah ini, hati-hati loh. Kita sampaikan semacam itu, baik dakwah, nasihat, biar dia berpikir. Ya, kalau kita belum apa-apa sudah kafir, maka bisa jadi dia akan apa? Sakit hati, atau mungkin dia akan mati. Bisa jadi kaget dia. Selama ini KTP-nya Islam kok tiba-tiba divonis kafir sama temannya. Nah ini, maka hati-hati, jangan tergesa-gesa. Ya, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, sesungguhnya pengkafiran secara umum sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Sampai-sampai ketika mungkin kita didesak, ada orang yang mungkin memancing kita, ya, memancing kita karena kita sering membahas tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang syirik, kafir, dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang memang benar-benar apa? Liberal dia ingin mendengarkan kita mengucapkan kafir. Saya habis menjadikan ayat sebagai candaan. Menurut Al-Quran kan kafir, berarti saya kafir ya? Apa jawaban kita? Ya? Apa jawaban kita?
Nah ini. Allahu a'lam bishawab. Ya kita jawab sesuai dengan ayat. Apa yang kamu paham? Ya. Kamu merasa enggak? Nah ini. Kalau dia mengatakan, iya saya kafir, nah itu selesai urusan, berarti itu pengakuan dia sendiri. Karena hati-hati, bisa jadi kita dipancing. Nah ini, dipancing agar keluar kata-kata orang yang suka ngaji tauhid itu sukanya mengkafirkan. Maka kita sampaikan ayatnya demikian. Ya, pokoknya siapa yang melakukan demikian kafir, berarti saya kafir. Ya ini ayatnya. Ya kuat-kuatan kita. Lah kamu merasa enggak? Jangan kita yang disuruh jawab. Karena bisa jadi orang ini bodoh, mengikuti hawa nafsu. Kemudian dia atau mungkin ada keuntungan tertentu, atau dia enggak paham, ya, atau dia menganggap remeh masalah kafiran. Ajarkan, dakwahkan. Ya. Dari sini maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, intinya mengkafirkan itu berbahaya. Ya, tetapi kalau di antara para ulama yang memang benar-benar ulama telah memvonis kekufuran pada diri seseorang, maka saat itulah kita mengikuti arahan mereka. Itu pun kita sebutkan bahwasanya ulama fulan telah mengkafirkannya, bukan kita yang mengkafirkannya. Nah, kemudian adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dalil yang jelas atas orang tersebut. Anda katakan si fulan kafir, apa dalilnya? Ini ada dalilnya. Ya, oke, dalilnya jelas. Tetapi perhatikan, karena dalam menghukumi seseorang harus terpenuhi dulu syarat-syaratnya serta tidak ada penghalangnya. Nah, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa syarat-syarat seseorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah yang pertama, mengetahui dengan jelas. Mengetahui dengan jelas. Dia tahu yang dia ucapkan itu adalah bentuk pelecehan terhadap ayat. Yang dia ucapkan adalah bentuk penghinaan terhadap Rasulnya, penghinaan terhadap syariat Islam, pelecehan terhadap Allah. Dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu, dia pikir itu kata-kata yang biasa. Dia pikir hal itu nggak apa-apa apabila diterapkan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana ia bercanda dengan temannya, ya, menyamakan antara temannya dengan Allah dengan Rasulullah. Dia pikir itu nggak apa-apa karena dia nggak tahu. Maka tentu tidak serta-merta kita kafirkan. Dakwahi dulu, sampaikan dulu, ajari, nasihati. Nah ini. Jadi yang pertama apa? Mengetahui dengan jelas perbuatannya itu adalah kafir. Konsekuensinya keluar dari Islam. Kalau syarat pertama sudah terpenuhi, iya, saya memang benar-benar tahu dan paham. Yang saya lakukan adalah menghina Allah dan Rasulnya. Nah ini, iya, saya akui. Maka yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Artinya, apabila itu bukan karena kesengajaan, tidak bisa kita gegabah di dalam mengkafirkan. Saya tahu ucapan tadi itu bentuk penghinaan kepada syariat Allah, tetapi saya nggak sengaja. Tiba-tiba saja saya terucap, apa bahasa Jawanya itu? Keceplosan, keperucut, apa? Kepek itu ketahuan. Hah? Ya, nggak sengaja. Atau karena yang ketiga keterpaksaan. Atau yang ketiga tidak ada paksaan. Maksudnya syarat yang ketiga tidak ada paksaan. Iya. Jadi saya dengan jelas dan sadar sengaja mengucapkan kata-kata yang mengandung celaan kepada syariat Allah. Tapi saya dipaksa. Nah ini, saya diancam. Kalau nggak melakukan ini, maka saya akan diginikan atau digitukan.
maka semua ini harus terpenuhi. Satu saja tidak terpenuhi, maka gugurlah vonis kafir kepadanya. Artinya dia masih muslim, meskipun mungkin derajat keimanannya tidak sempurna. Bisa jadi, ya, orang yang tidak mengetahui, nggak berilmu, otomatis pasti akan melakukan ucapan-ucapan yang tidak ia sadari itu berkonsekuensi kekafiran. Nggak tahu ilmu, nggak tahu adab kepada Allah dan Rasulnya, nggak tahu adab terhadap Al-Quran, adab terhadap ayat-ayat Allah. Mana mungkin dia bisa menjaga lisannya untuk senantiasa mengagungkan Allah. Pasti dia akan terjatuh pada pelecehan kepada agama Allah. Maka orang semacam ini diajari, didakwahi, dinasihati, ya. Sehingga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, 3 syarat ini harus terpenuhi apabila kita mau memvonis kafir seseorang. Nah, karena syarat pertama apa? Mengetahui dengan jelas. Ini berkonsekuensi tidak ada satupun syubhat yang ada di pikirannya. Perhatikan, ini penting. Karena ini nanti berkonsekuensi pada siapakah orang yang menjatuhkan vonis kafir tersebut. Apakah dia sudah berhasil menyingkirkan syubhat yang ada di pikirannya? Ya, dia merasa apa yang dia lakukan ini ada dalilnya. Oh, dilakukan oleh gurunya, dilakukan oleh kiainya, dilakukan oleh ustadznya. Masa ustadz saya syirik, mengajarkan syirik, ustadz kok gak salah lah. Nah ini, lalu kita sampaikan pokoknya. Nah ini berarti kita masih belum menghilangkan syubhat di dalam otaknya. Jadi sama saja dia belum tahu, ya. Atau dia memahami ayat atau hadis tapi dia salah paham, ya. Memahami hadis, memahami ayat, tetapi salah paham. Misalnya ayat-ayat yang terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dia berpikiran bahwasanya sifat-sifat Allah sama seperti sifat makhluknya, ya. Di antaranya meyakini bahwasanya tangan Allah seperti tangan makhluknya, lalu dia samakan, naudzubillah min dzalik, tangan Allah dengan tangan makhluknya. Menyamakan Allah dengan makhluknya kafir, karena dia telah berbuat syirik di dalam tauhidul asma'i was sifat. Namun karena dia nggak paham, dia pikir itu tidak mengapa. Lalu kita ternyata belum bisa menjelaskan, maka berarti dia masih ada syubhat. Artinya dia berarti belum paham kalau yang dia lakukan adalah perbuatan kufur dan syirik. Dari sini maka orang yang menegakkan hujjah itu harus benar-benar paham akan orang yang akan didakwahi. Artinya dia harus bisa menyingkirkan syubhat tersebut sejelas-jelasnya. Ketika dia sudah paham bahwasanya itu adalah perbuatan syirik, lalu ia tetap melakukannya, barulah mungkin bisa divonis kafir atau musyrik. Ya, nah 3 perkara ini, syarat-syarat seseorang dihukumi kafir, ini juga harus hilang penghalangnya. Yang dimaksud hilang itu apa? Sedangkan intifaul mawani, penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang dihukumi kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut di atas. Mengetahui lawannya tidak mengetahui, sengaja lawannya tidak sengaja, tidak ada paksaan lawannya karena dipaksa. Jadi 3 syarat ini harus terpenuhi. Kalau syarat ini terpenuhi, maka otomatis hilanglah penghalang-penghalangnya. Ya, berarti kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, berarti ada penghalangnya. Selama ketiganya belum terpenuhi secara sempurna, maka tidak boleh kita jatuhkan vonis kafir kepada seseorang, apalagi orang sekelas kita, yang bisa jadi
ucapan kita nggak dianggap. Ya, mana mau orang mendengarkan ucapan dari orang yang nggak dianggap. Kita mau berbusa membawakan firman Allah, membawakan hadis Rasulullah, tapi dari awal dia sudah ilfil dengan kita. Apa ilfil? Hilang feeling, sudah antipati. Alah si arek kok ngomong ayat, ngaji munang di sini, ngaji pirang tahun. Ayat-ayatan, ini nambah lagi dia menghina ayat. Gak hadis-hadisan. Tapi dia bukan menyerang ayat dan hadisnya, menyerang kita. Karena kita masih dianggap ingusan, nggak pantas ngomong ayat. Nah ini syubhat. Orang semacam ini didakwahi, diajarkan. Kalau bisa didebat dengan cara yang baik dengan ahlinya. Nah, jadi nggak gampang mengkafirkan. Maka ini menjadi penyeimbang ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa pertemuan kita bahas masalah fulan yang terjatuh pada ini kafir, yang jatuh pada ini kafir, ini perbuatan syirik, ini membatalkan Islam. Sekali lagi itu sebagai peringatan. Lebih cenderung kepada peringatan. Yang pertama untuk siapa? Untuk kita yang mau ngaji. Hati-hati, jangan sampai terjatuh pada salah satu dari pembatal keislaman yang ke-10. Yang kedua, untuk orang yang mau mendengar kita, yang masih percaya dengan kita, sampaikan dalam bentuk nasihat, bukan dalam bentuk penjatuhan vonis kafir. Nah ini yang bisa kita lakukan. Selebihnya, orang yang di luar jangkauan kita, orang yang sudah tidak sama sekali tidak menganggap kita, doakan. Atau ya sampaikan kepada siapa yang dianggap mampu untuk menghilangkan syubhatnya. Dan di sini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah, maka imbang ini. Jadi jangan salah faham ketika kita membahas 10 pembatal kekafiran, kita langsung jadi ahli pengkafiran. Hati-hati ya. Oh, berarti orang yang seperti ini kafir ya. Wis, akhirnya dia apa? Daftar. Pak A, iki kafir. Pak B, iki kita ini masuk sing telu iki. Subhanallah. Bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Sampai-sampai para ulama kita ada yang mendapatkan kabar bahwasanya ketika orang semangat-semangatnya membahas tentang pengkafiran, maka mereka berlomba-lomba. Sudah berapa orang yang kamu kafirkan hari ini? Subhanallah. Ya. Jadi baru dapat ilmu 10 pembatal yang keislaman, langsung dia amalkan. Ilmu kan harus diamalkan. Saya amalkan ini. Subhanallah. Ya, amalkan untuk diri kita. Amalkan untuk diri kita. Silakan kita introspeksi, silakan kita curigai. Aduh, kemarin saya kok kayaknya kurang sopan sama ayatnya, ya Allah. Nah, ini kemarin kayaknya saya masih ada kesalahan sedikit dalam masalah ini. Nah, ini untuk kita. Ya, jangan orang lain dulu. Apalagi orang lain tersebut mungkin tidak siqoh kepada kita, tidak menganggap kita orang yang layak untuk menyampaikan agama. Maka sebelum kita sampaikan sudah kita gugur duluan kredibilitas kita di hadapannya. Ya, jadi sekali lagi ini sebagai penyeimbang. Pengkafiran itu benar adanya, tapi bukan oleh sembarangan orang. Ya, membahas kesyirikan, membahas kekufuran wajib sebagai peringatan bagi kita. Adapun memvonis orang secara serampangan, ini sama sekali tidak diridhoi oleh para ulama kita. Nah, di mana kita berada pada penghujung pembahasan materi dari kitab ini, khotimah. Apa khotimah? Apa khotimah? Kebalikan dari muqaddimah. Apa muqaddimah? Khotimah penutupan. Husnul khotimah. Husnul apa husnu? Husnu. Baik. Jadi husnul khotimah akhir yang baik.
penutupan hidup yang baik. Semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah. Islam adalah agama tauhid. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, Islam sebagai agama tauhid adalah cocok dan sesuai di setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Perhatikan ya, bahas masalah tauhid ini akan senantiasa relevan dimanapun kapanpun. Dimanapun kapanpun, dalam kondisi apapun. Karena tauhid itu apa? Iman. Sedangkan kita kadang-kadang lemah imannya. Kadang-kadang kita lalai di dalam beriman. Kadang-kadang kita lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah. Maka masalah tauhid pasti cocok. Ya, pasti cocok. Apabila kita berhadapan dengan orang-orang yang enggak tahu tauhid, orang-orang yang jatuh pada perbuatan syirik, maka kita telah menyampaikan sesuatu yang insya Allah menjadi penyebab selamat dari nerakanya mereka. Ya, adapun ketika kita membahas tauhid kepada orang-orang yang sudah beriman, kepada orang-orang yang bertauhid, maka ini untuk memantapkan mereka. Seperti kita, alhamdulillah. Semoga kita semua faham tentang sebagian besar apa yang disampaikan di sini. Pentingnya tauhid, wajibnya tauhid, beribadah harus hanya ditujukan kepada Allah, harus bebas dari syirik kecil maupun syirik besar dengan berbagai macam yang ada. Berarti sudah ngaji tauhid? Sudah. Berarti nggak perlu ngaji lagi? Perlu. Kenapa? Siapa yang jamin iman kita tetap stabil? Belum 5 menit kita keluar majelis mungkin sudah turun. Ya, tidak mustahil. Sekarang kita alhamdulillah mungkin pas ngaji kita beriman, kondisi yang mungkin mendekati sempurna. Keluar 5 menit turun 1 tingkat, 10 menit turun 1 tingkat, 1 jam mungkin tetap, karena habis ini tidur nggak ngapa-ngapain. Tetap bangun tidur ada yang hilang. Waduh, barang penting rek, ini gak ketemu, benjut aku. Ya, sedangkan dia sudah berusaha. Kemudian disarankan, lu dukun naik. Sempet ragu, enggak baru ngaji 1 malam tauhid kok. Besok nggak ada kajian, aduh hilang lagi barang api, ya nggak ada dijual lagi. Istala dukun naik. Orang dino ini ngaji tauhid dukun. Sampai sepekan Senin depannya nggak ikut ngaji karena mikir barang hilang. Sudah turun seretan, berapa seretan itu. Nah ini, subhanallah, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku di atas agama. Kita sudah masuk Islam, kita sudah beriman. Kenapa kita disuruh minta ketetapan? Karena kita nggak tahu hati kita ini bisa molak-malik. Kita yang sudah ngaji aja bisa molak-malik. Ya, maka ngaji tauhid penting kapanpun, dimanapun. Dalam kondisi keimanan kita meningkat, penting juga. Semakin yakin akan keagungan Allah, semakin yakin akan janji Allah yang diberikan kepada hamba-hamba yang bertauhid, semakin yakin kalau Allah mencabut nyawanya kapanpun siap. Jadi tetap penting. Bayangannya sudah surga, pahala, rindu bertemu dengan Allah karena tauhidnya sedang kuat-kuatnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku
aku memohon kepadamu lezatnya perasaan bisa memandangmu, memandang wajahmu ya Allah, dan anugerahkan kepadaku, aku mohon kepadamu agar aku merasa rindu bertemu denganmu. Dia sudah tinggalkan dunia, siap. Di semakin ngaji tauhid, pas kondisi imannya puncak-puncaknya, senang, semakin nambah keimanan. Yang ahli maksiat sedang lesu ngaji tauhid, dimotivasi. Allah Maha Pengampun, meskipun kamu jatuh pada perbuatan syirik, kalau mau minta ampun, taubat, Allah akan maafkan. Akhirnya muncul motivasi diri untuk berbenah. Yang tadi datang, yang tadi dibisi dukul ngaji, iki sing bener iki, wis kakak koncoku gak dukun-dukunan. Karena ngaji tauhid. Jadi apa? Cocok dan sesuai di setiap masa, tempat dan kondisi umat. Mau umat itu ahli maksiat, ajarkan tauhid agar mereka ingat Allah. Mau ahli taat, ajarkan tauhid agar mereka semakin taat kepada Allah. Agar mereka juga mendakwakan itu kepada yang lain. Maksudnya berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan agama tauhid ini umat akan menjadi baik, sejahtera, aman dan sentosa. Apalagi negeri kita, ya banyak problematikanya, banyak permasalahannya. Namun sedikit yang menitik beratkan dalam masalah tauhid. Rata-rata dalam masalah dunia, ekonomi, politik, ya, ketahanan, apalagi pokoknya masalah-masalah dunia, teknologi. Ini kita kurang canggih ini kayaknya. Ya, mereka sudah sampai bulan, kita masih belum apa-apa. Ini kita maju supaya kita belajar teknologi supaya kita jadi umat yang terdepan. Lupa kalau mereka hidup di dunia ini tujuannya untuk ibadah, untuk bertauhid. Ya ini, jadi solusi umat adalah tauhid. Nah ini, agama Islam adalah agama yang dapat memperbaiki keadaan pada setiap zaman dan tempat. Jadi Islam bukan hanya baik dan cocok pada setiap zaman dan tempat, akan tetapi Islam memperbaiki zaman, kondisi, keadaan dan tempat yang rusak menjadi baik dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, ya. Agama Islam adalah agama yang dapat memperbaiki, bukan hanya sekedar baik. Apa bedanya? Kalau baik itu ya hanya baik untuk pemeluknya saja. Orang yang mau Islam maka dia baik. Tapi kalau orang yang nggak mau Islam nggak bisa baik dengan hanya Islam. Nggak seperti itu. Tapi Islam itu baik dan memperbaiki. Yang sudah Islam diajarkan tauhid akan semakin baik. Yang masih berbuat syirik diajarkan tauhid, diajarkan Islam akan diperbaiki. Nah ini, ya, tentu ini semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya rumah tangga, masyarakat atau negara yang keadaannya kacau, apabila mereka bertegang dengan agama Islam yang benar, melaksanakan konsekuensi Islam serta mentauhidkan Allah dan menjauhkan syirik, maka semua akan menjadi aman, tentram, damai dan menjadi baik. Hanya saja kebanyakan orang-orang tergesa-gesa, terburu-buru, ya, dan lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah punya solusi. Nah, inilah manusia, semua serba diukur dengan dunia. Padahal mereka punya yang menciptakan dunia, yang memberikan permasalahan dunia, yang menguji urusan mereka di dunia, yang tahu bagaimana solusi mereka di dunia. Nah ini yang tidak mereka sadari. Dan ini yang kebanyakan terjadi pada umat. Jadi Allah, Islam, agama itu dinomor sekiankan. Ya, di nomor sekian kan. Contoh penyakit. Kalau orang sakit, yang pertama kali diingat apa?
obat. Ngelu aku rek, endi anu? Obat apa? Ayah. Waduh, lali gak ngowo iku rek. Jadi sudah. Meskipun menjadikan sebab obat yang bisa menyembuhkan ini tidak termasuk syirik. Karena apa? Ada sebab kauni. Ya, sebab kauni. Secara penelitian, secara medis bukan syirik. Tetapi ingat, kenapa kok itu dulu yang kita dahulukan? Kenapa enggak Allah dulu yang kita kedepankan? Baru setelah itu kita mencari obatnya. Nah ini. Jadi ketika nggak ketemu dokter, nggak ketemu obat, bingungnya seakan-akan sudah pasti dia akan sakit selama semalam suntuk. Nah, inilah manusia. Baru kalau sudah mentok baru istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Takdir ini. Ya Allah, takdir terakhirkan. Dunia dulu yang dia coba cari. Kenapa enggak dari awal yakin dulu sama Allah? Ya, istighfar dulu. Ya Allah, saya lupa ini. Ya mungkin ini karena klien saya. Allah mungkin sedang menegur saya. Astagfirullah, astagfirullah. Setelah itu dia berpikir jernih. Ya, saya akan mencoba usaha. Dokter tidak ada, ini ujian dari Allah. Obat gak ketemu, ya harus bersabar. Semakin meningkat. Jadi bukan apa, ketika sudah mentok baru ingat Allah. Kan manusia kebanyakan semacam ini. Maka ngaji tauhid akan senantiasa manfaat. Ya. Dan ini yang jarang dibahas. Nah, kemudian apabila umat manusia menginginkan perbaikan, kedamaian, keselamatan di dunia dan di akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Tetapi harus diingat, kecocokan dan kesesuaian Islam ini bukan berarti Islam itu tunduk mengikuti perkembangan masa, tempat, dan keadaan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh sebagian orang. Ini buntut dari apa? Buntut dari segala sesuatu diukur dulu dengan dunia. Islamnya ngikut. Bukan Islam dulu baru dunia. Nah ini. Ya. Jadi teknologi dulu, perkembangan masa dulu. Baru apa? Dicari dalilnya dari segi agama, dari segi Al-Quran dan hadis. Bukan itu. Umat Islam dan para pemimpinnya wajib melaksanakan syariat Islam. Ya, jadi Islamnya dulu yang dikedepankan. Baru setelah itu kita mau melangkah, boleh nggak sama Islam? Dibenarkan nggak menurut Islam? Tanya ulama. Ulama ACC jalan. Ulama tidak meng-ACC tahan. Tanyakan solusinya, amalkan. Nah, ini baru mendahulukan Islam sesuai dengan kondisi. Jadi bukan kondisi dulu yang kita ikuti. Zaman sekarang bro, nggak pakai ini, nggak pakai itu. Apa kata dunia? Ternyata nggak apa-apa loh, kan ngapa kata gue? Ternyata menurut Islam nggak apa-apa. Oh, jika diandani kok, istalah. Nah ini. Tapi kalau sudah, nggak boleh sama Islam ternyata gitu. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Coba dilihat dulu, ya. Nah ini. Jadi melangkah dulu, baru nanti dalil belakangan. Kalau ternyata mendukung, apa kataku? Ini teknologi maju ini, pasti didukung oleh Islam. Tapi kalau ternyata tidak sesuai dengan Islam, dilarang oleh Islam, jangan buru-buru menyalahkan. Kita lihat dulu, ini kan baik, ini kan bagus. Nah ini salah cara berpikirnya. Ngikuti perkembangan dulu, baru dilihat cocok atau enggaknya. Kenapa sebelum kita berbuat kita tanyakan dulu pada ahlinya. Yang imbasnya apa? Ulama
bertubi-tubi mendapatkan pertanyaan, keluhan, sudah terlanjur jalan sistem, sudah terlanjur jalan transaksinya, baru ditanyakan. Ya, nah ini sebelum buat produk, sebelum buat transaksi, sebelum membuat sistem, tanyakan dulu, oke, baru di launching. Insya Allah barokah. Ya, tapi ketika ngikuti zaman dulu, yang penting ikut apa yang viral dulu. Nanti kalau sudah dapat masalah baru kembali ke ulama. Kan gitu orang-orang. Sebelum melangkah nggak tanya-tanya ustaz. Ini insya Allah nggak apa-apa lah, aman-aman. Begitu dia mendapatkan kerugian dari transaksi yang dimiliki, yang dijalani, Ustaz gimana sih hukumnya ini? Subhanallah, kenapa nggak tanya sejak dulu sebelum Anda rugi, sebelum Anda merasa iya Ustaz, tak pikir ya gitu Ustaz, makanya saya kok rasa nggak benar, nggak beres ini. La ilaha illallah. Ya, awalnya pede, wah ini insya Allah halal, produk halal, ini kemajuan zaman, insya Allah saya dengan Islam. Begitu dia kena getahnya kok dirugikan, harus tanya Ustaz. Setelah dapat jawaban yang memuaskan, ya makanya sebenarnya dulu saya ada. Subhanallah, inilah manusia. Nah seperti ini ya diajarkan tauhid. Sebelum apa-apa ingat Allah dulu, ingat Rasulullah dulu. Yang saya lakukan ini benar nggak menurut Islam? Kalau nggak tahu, tanya kepada ahlinya. Taruh langkah, ambil langkah. Kalau ternyata nggak sesuai, tanyakan solusinya. Kalau ternyata solusinya masih belum memuaskan, ya sudah, berarti ini ketentuan Allah. Urusan dunia ya gitu-gitu aja. Tapi kalau nggak ini, nggak bisa dapat keuntungan sekian-sekian. Lagi-lagi ini masalah dunia. Dan betapa syaitan itu menggoda manusia. Itu yang nggak kita sadari. Man ini di depan mata keuntungannya bisa demikian, bisa sampai sekian. Nanti akan bisa menjadi kemajuan bagi umat. Umat yang tumbuh dari barang yang haram, tidak barokah. Ya, maka sebelum melangkah, ilmu dulu, mantapkan dulu akidah kita. Insya Allah kita mudah diatur oleh Allah. Dengan ini hati akan nyaman. Kalau dapatnya sedikit ya sabar, bersyukur. Kalau dapatnya banyak dengan cara yang halal, alhamdulillah, bersyukur. Ya, ini kan untuk menambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku tambah nikmat itu kepada kalian. Dan Allah telah tetapkan rizki manusia dengan cara halal atau haram. Allah sudah tetapkan rizki manusia. Ya, maka pasti Allah akan sempurnakan rizki kita. Dari sini, maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, jangan Islam yang suruh tunduk dengan zaman. Tapi sebelum zaman bergerak, cocokkan dulu sesuai nggak dengan Islam. Tapi agama Islam adalah agama yang benar. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan kepada orang yang berpegang teguh kepada agama ini dengan baik, namun dengan syarat mereka wajib mentauhidkan Allah taala, menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik. Mereka wajib menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal yang saleh. Allah Azza wa Jalla berjanji akan menumbuhkan agama mereka serta menjadikan kehidupan mereka di dunia ini aman sentosa. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-55. Kalau bisa ayat ini diingat-ingat. Ini ayat yang tidak akan pernah bosan kita untuk membahasnya dan mengingatkannya. Karena inilah ayat yang menjelaskan secara gamblang kebahagiaan dunia dan akhirat, kejayaan Islam, kehormatan Islam, keuntungan dunia dan akhirat. Ya, Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat
la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat ke-55, yang artinya Allah telah berjanji. Perhatikan, ayat ini dimulai dengan wa'adallah. Allah telah berjanji. Orang yang bertauhid dengan benar membaca permulaan ayat, maka dia sadar kalau Allah janji, Allah gak akan bujuk, Allah gak akan mengingkari, Allah tidak akan meleset, ya, Allah akan penuhi. Nah, sekarang kita yakin gak dengan janji Allah? Betapa banyak orang yang beralasan, ini kan zaman dahulu, ini kan begini. Nah, ini berarti Anda tidak yakin dengan janji Allah. Al-Quran senantiasa relevan di setiap zaman sampai hari kiamat. Masa berarti Anda tauhidnya tentang Al-Quran tak benar? Dasar lagi, hadzal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Ini ayatnya. Ini adalah Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Nah ini. Jadi Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Kalau Anda merasa nggak beriman, berarti nggak perlu dengar janji Allah. Kalau Anda merasa beriman, dengarkan. Dan orang yang beramal saleh, Anda ingin beramal saleh, Anda semangat untuk beramal saleh, dengarkan. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan kalian, mereka yang beriman dan beramal saleh, sebagai penguasa. Khilafah. Khilafah itu ada, tetapi dengan cara Allah. Allah yang akan memberikan kekuasaan, bukan kita ngemis kepada manusia, kepada orang-orang kafir. Ya, Allah yang akan kasih, tenang saja. Cuman kita mau nggak menjalankan apa perintah dan arahan Allah yang nanti Allah akan janjikan itu kepada kita. Ya, dan ini pun kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah janjikan hal itu, wujudkan hal tersebut, Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Perhatikan, ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang menunjukkan kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka, jauh sebelum sahabat. Jadi Allah mengiming-imingi sahabat menjadi penguasa dunia, ya, karena Allah sudah pernah menepati janjinya kepada orang-orang sebelum kalian, wahai para sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada para sahabat sebagaimana dahulu Allah telah berjanji dan telah menepatinya. Ya, wala yumakkinna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan meneguhkan agama mereka yang Allah ridhoi. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah akan merubah setelah mereka dalam keadaan takut, mencekam, berubah menjadi aman sentosa. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, tapi mereka harus tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalik, tetapi siapa yang kafir setelah itu, setelah janji itu, fa ulaika humul fasiqun, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ayat ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, dan mereka yakin akan janji Allah dan mereka amalkan itu
ngajak umat untuk bertauhid, ngajak umat untuk menyembah Allah, sampai terjadi pengusiran ya dari kota Mekah, sampai akhirnya Nabi dan sahabatnya hijrah di Madinah, didakwakanlah tauhid, menyebar Islam perlahan demi perlahan, sampai akhirnya agama Allah yang menang. Dengan apa? Dengan tauhid. Perang Badar 300 orang musuh 1000 orang, menang kaum muslimin dengan apa? Dengan tauhid. Ya, perang Ahzab Nabi SAW yang jumlahnya cuma segelintir saja, hanya di kota Madinah, dikepung dari luar kota Madinah puluhan ribu orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya dan yang lainnya. Di dalam ternyata juga dikhianati oleh Yahudi Bani Quraidah, luar dalam diserang. Nabi ada di pos depan membuat parit, sedangkan wanita, anak-anak ditinggal di dalam kota, terancam untuk dibasmi oleh orang-orang Yahudi. Allah kasih kemenangan dengan apa? Dengan tauhid, keyakinan. Ya, cuman parit buat apa? God. Tapi subhanallah, Allah yang kasih apa? Ketakutan pada musuh-musuh Rasul. Allah kasih keteguhan pada kaum muslimin. Allah berjanji, Allah pasti akan tepati. Yang penting kita berusaha, kita bertahan. Kalau mereka maju, kita hadapi. Kalau mereka nggak maju, ya sudah, kita tunggu. Akhirnya Allah bubarkan mereka, kembali ke kampung masing-masing. Perang Ahzab tahun kelima kalau nggak salah Hijriah. Ya, setelah itu 3 tahun berikutnya kaum muslimin berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Sahabat membaca ayat, memahami, mengamalkan. Apa yang mereka dapat? Kejayaan dunia dan akhirat. Ini yang sering saya sampaikan. Ya, kalau mau dapat dunia dan akhirat, kejar akhirat. Sudahlah, kejar akhirat. Allah akan kasih dunia dan akhirat. Kalau ingin kejayaan dunia, kejar akhirat. Sudahlah, Allah pasti akan berikan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ingin kejayaan dunia saja, ya, kita ingin membenahi umat melalui jalur dunia, bukan jalur akhirat, maka dunia gak dapat, akhirat pun demikian. Seperti yang tadi saya singgung, ayo kita benahi ini, benahi itu, benahi ini, benahi itu. Semuanya serba urusan dunia. Artinya kita sedang mengejar kejayaan dari dunia. Kalau itu untuk orang-orang kafir masuk akal, mereka gak mikir akhirat. Tapi orang yang beriman harusnya orientasinya akhirat, tapi dipalingkan ke dunia. Inilah yang dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka telah merubah. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian telah mengganti sesuatu yang rendah padahal ada sesuatu yang baik? Dunia rendah. Akhirnya apa? Kaum muslimin ngejar-ngejar dunia terus, nggak pernah dapat. Akhirat apalagi? Ini rumusnya, ini kuncinya. Surat An-Nur ayat ke-55, hafalkan. Allah berjanji akan memberikan kita khilafah, kekuasaan, dengan syarat tegakkan tauhid. Tujuan kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tujuan kita surga. Tujuan kita akhirat. Allah akan kasih kita dunia dan akhirat sebagaimana yang telah dibuktikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka masuk Islam untuk apa? Dunia apa akhirat? Akhirat, masuk surga. Bahkan di antara mereka subhanallah
ketika masuk Islam, ikut berperang di jalan Allah, menang, dapat harta rampasan perang. Ketika didum itu dibagikan, iki jatahmu. Apa ini ya Rasulullah? Aku nggak butuh ini. Aku masuk Islam bukan untuk ini. Yang aku inginkan, aku masuk Islam, membela agama Allah, lalu aku terbunuh di medan pertempuran. Aku nggak butuh ini ya Rasulullah. Akhirnya apa? Terkabul. Dalam peperangan setelahnya, dia maju dan dia terbunuh di jalan Allah. Dunia dapat dia apa? Kemuliaan. Namanya menjadi harum. Akhirat dapat. Ya, ngejar akhirat, dapat dunia dan akhirat. Maka kaum muslimin, kalau hanya mengejar akhirat, membenahi hanya mengejar dunia, membenahi dunia dengan tujuan akhirat, kan gitu. Kita melakukan ini supaya Islam jaya, kita melakukan ini supaya Islam terhormat, tapi dengan cara dunia, maka dunia nggak akan dapat, akhirat apalagi. Sudah terbukti di zaman sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang yang cinta akhirat, Allah kasih dunia dan akhirat. Akhirnya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita ditunjuki kepada jalan Islam dan sunnah serta mengikuti manhaj as-salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita selalu istiqamah dalam mentauhidkannya, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan segala bentuk syirik dan bid'ah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua golongan yang selamat yang mengikuti jejak para sahabat radhiyallahu anhum. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan mentauhidkannya Azza wa Jalla, dalam keadaan meyakini bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Mudah-mudahan akhir kalimat yang kita ucapkan sebelum wafat adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kebaikan hingga akhir zaman. Penulis tutup doa dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesailah kita mengkaji kitab yang sangat berfaedah dan bermanfaat, buah karya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, kupas tuntas memahami kalimat syahadat menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan berikutnya dengan kitab yang baru. Semoga ada keputusan dengan panitia pengajian tentang apa yang akan kita bahas. Sampai sini mungkin ada yang mau disampaikan, tafadhol silakan. Tidak ada? Ada, monggo. Iya.
Ya. Ya. Jadi memang benar, salah satu pembatal keislaman adalah berhukum dengan selain Allah. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka ia kafir. Namun ini sering kita sampaikan, ayat ini ada 3 redaksi. Faulaika humul kafirun itu salah satu dari 3 redaksi. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Ada wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Maka orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kesimpulannya bisa jadi yang paling parah kafir, bisa jadi zalim nggak sampai kafir, bisa jadi fasik nggak sampai kafir. Ya, siapakah orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah yang kafir? Yang apabila telah terpenuhi ketiga syarat tadi. Dia tahu ini hukum buatan manusia yang harusnya nggak boleh didahulukan daripada hukum Allah. Yang kedua, dia sengaja, bukan karena ketidaksengajaan. Yang ketiga, dia tidak ada yang memaksa. Nah ini. Dari sini maka kalau 3 syarat enggak terpenuhi, maka tidak boleh gegabah kita mengkafirkan. Ya, orang yang yakin hukum Allah itu lebih baik, tapi karena kondisi seperti yang disampaikan, ini gimana ya jenenge urip Mas? Nek gak ngene ya Kak, jujur acur, kan gitu ya kata orang-orang ya. Jujur acur. Subhanallah. Berarti dia sadar dia salah. Masih ada syahwat. Nah, ini yang disingkirkan. Masih ada syubhat. Kan didik dong. Didik aja loh. Yang lainnya insya Allah kita tetap taat. Cuma masalah ini ya apalagi terpaksa. Nah ini. Ya. Sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tetap mengatakan bahwasanya wajib berhukum dengan hukum Allah. Adapun para pelaku-pelaku yang mereka keluar dari hukum Allah, maka kita tidak gegabah di dalam mengkafirkan. Dakwakan, sampaikan, iya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sini maka kita nggak boleh bermudah-mudahan dalam kafirkan. Bukan berarti kita ini lemah. Bukan berarti kita ini nggak tegas, tidak. Kita sudah sampaikan ayatnya, ya, kita sampaikan hadisnya. Masalahnya orang yang tersampaikan hadis dan ayat kepadanya, apakah sudah terpenuhi ketiga syarat tadi? Manusia secara umum nggak tahu tentang syariat Islam. Yang tahu, yang diketahui cuma apa? Islam itu cuma syahadat, sholat, puasa, zakat. Selain itu bisalah dinego. Selain itu masalah khilafiyah. Apalagi syubhatnya orang-orang liberal dahsyat. Mereka dekat dengan orang-orang yang mengatur negara. Ya, kasihan. Mereka terpengaruh dengan syubhat. Kalau kita kafirkan, subhanallah, kekacauan. Rakyat sudah tidak akan menganggap pemerintahnya sebagai pemerintah yang sah. Kafir berat. Yang ada adalah pertumpahan darah. Ya, yang ada adalah kekacauan, rusakan. Masing-masing pada apa? Kamu pro kafir atau pro muslim. Kalau pro kafir berarti kamu, menurut saya juga kafir. Nah ini subhanallah. Jadi sekali lagi kita tidak menganggap remeh. Masalah berhukum dengan hukum Allah wajib ditegakkan. Tapi person tertentu yang jatuh pada kesalahan itu, jauh lebih baik kita berikan motivasi, nasihat, ingatkan akhirat, daripada kita sibuk
daftar. Ini pejabat ini sudah melakukan ini, kafir nih. Pejabat ini ya sudah melakukan merubah undang-undang ini, kafir. Nggak ada yang selamat, Pak. Nggak ada yang selamat. Mentalnya umat Islam kayak gini kok. Mentalnya umat Islam ya kayak gini ini. Ya, lebih cenderung kepada dunia. Jadi wallahu a'lam bishawab, kita tetap tegas, tapi kalaupun kita jatuh pada kesalahan, ya, kalau kita yang sudah tahu, maka sekali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau iman kita kuat, kita berhenti. Kita ganti apa? Pekerjaan. Kita ganti mata pencaharian. Ya, kita serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mungkin menjadi teman kita dahulu tetap kita berikan nasihat, motivasi dari dasar. Dan ketika semua sudah mengenal Islam, otomatis Pak, sistem itu akan berubah. Gak bisa kita paksakan. Ya, Nabi SAW membangun sistem dari dasar. Cari orang-orang yang memang mau siap menerima Islam dengan sepenuh jiwanya. Keluarlah orang Muhajirin, bergabung dengan orang-orang Ansar yang siap menerima Islam secara totalitas. Sedikit, cuman berapa orang Muhajir dan Ansar, tapi yang sedikit ini kokoh. Rasulullah mengirim utusan, sampaikan kepada orang-orang Yaman tentang Islam, diajarkan yang dasar, ini yang dasar. Sudah diterima, ajarkan sholat, ajarkan puasa. Sudah diterima, maka insya Allah mereka sudah siap menerima Islam. Begini caranya Rasulullah. Dari dasar. Tidak tiba-tiba dari atas merubah. Nabi pernah ditawari, Pak. Kamu kekuasaan, kami jadikan kau penguasa Mekah. Mau harta, kami kumpulkan harta terbaik. Cuman syaratnya jangan buat gaduh dengan berdakwah. Sudahlah, biarkan kita beragama. Jangan kamu syirik-syirikan kita. Bahasa gampangnya, jangan kamu bahasa syirik, jangan bahas masalah syirik. Ya nggak bisa, itu tugas utama Nabi ya. Tujuan utama manusia diciptakan, kok nggak dibahas? Ya, maka Nabi menjadi Rasul yang khianat. Nggak mungkin Allah mengutus Rasul yang berkhianat. Jadi wallahu a'lam bishawab, tetap sampaikan kebenaran, diterima alhamdulillah, nggak diterima ya itu urusan mereka dengan Allah SWT. Katakan yang benar, tetap benar apapun konsekuensinya, tapi kita tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.